Halo semuanya, ini spoiler untuk film Thoroughbreds tahun 2017. Film ini bercerita tentang apa yang terjadi ketika seorang gadis psikopat merencanakan pembunuhan ayah tirinya. Jika Anda sudah siap, mari kita mulai. Film ini dibuka dengan Amanda, seorang gadis SMA yang memiliki kelainan emosi. Dia tidak merasakan takut, sedih, atau penyesalan. Bahkan ketika dia paling stres, air matanya tidak pernah menetes. Amanda juga punya masalah di sekolah, jadi ibunya mengajaknya ke rumah Lily, teman sekolahnya, untuk les gratis sebagai persiapan masuk universitas. Disinilah semua cerita dimulai. Lily adalah gadis pintar dari keluarga kaya. Dia mengajari Amanda mata pelajaran sejarah, dan semuanya berjalan lancar sampai Lily mulai bertanya mengapa Amanda tidak merasakan apa-apa. Amanda jujur menjawab bahwa dia memang merasakan sesuatu, seperti lapar atau lelah saat berolahraga, tapi dia tidak pernah merasakan kebahagiaan atau rasa bersalah. Kadang-kadang, dia harus berpura-pura untuk menunjukkan emosi agar bisa diterima di lingkungan sosial. Mendengar itu, Lily menyarankan Amanda untuk menemui terapis. Tapi Amanda sudah mencoba berbagai cara dan kelainannya tidak masuk dalam kategori medis apapun. Lily mengatakan bahwa menjadi tidak normal bukan berarti menjadi orang jahat. Setelah itu, alarm berbunyi, menandakan 2 jam les sudah selesai. Sebelum pulang, Amanda berkata, jangan berbohong lagi soal les gratis, karena dia melihat email ibu Lily yang menunjukkan bahwa Lily menagih $400 per hari, sekitar 12.000 baht. Lily tidak bisa membantah. Ternyata ibu Amanda rela mengeluarkan uang sebanyak itu agar putrinya yang tidak punya teman bisa bergaul. Keesokan harinya, Amanda datang lagi untuk les, tapi kali ini Lily berkata tidak akan menerima uang. Dia hanya ingin berteman dengan Amanda. Tapi perkataan baik itu sama sekali tidak membuat Amanda senang. Saat itu, ayah tiri Lily, Mark, masuk dan berpesan agar Lily menyampaikan ke ibunya bahwa dia akan pergi berkuda. Lily menjawab, ya, dengan ogah-ogahan. Setelah Mark pergi, mereka melanjutkan les. Amanda mengungkapkan kebenciannya pada Mark, tapi Lily mengabaikannya dan terus mengajar. Amanda terus menekan agar Lily mengakuinya sampai Lily tidak tahan dan memilih pergi. Amanda mengikutinya sambil berkata, jika kamu terus menyimpannya, kamu tidak akan kuat. Lily marah dan mengeluarkan kata-kata kasar pada Amanda, tapi Amanda tidak merasa sakit hati. Dia malah memuji makian Lily yang terdengar sangat tulus. Hal itu membuat keduanya akhirnya menerima satu sama lain dan berpelukan, meskipun Amanda tidak merasakan apa-apa. Hubungan mereka semakin akrab. Keesokan harinya, setelah les, Lily mengajak Amanda menonton film di rumah. Mereka menonton film hitam putih kuno dan berdebat bahwa aktris yang sedang menangis itu berakting dengan buruk. Amanda lalu menunjukkan cara menangis karena dia harus melakukannya saat menghadiri pemakaman. Lily meminta Amanda mengajarinya. Caranya adalah dengan merangsang kelenjar air mata, tarik napas dan buang napas cepat, sering menelan ludah, dan tegangkan area leher. Lily mencoba cukup lama tapi tidak berhasil. Saat itu, Mark masuk dan bertanya di mana ibunya. Lily menjawab bahwa ibunya sedang menghadiri pesta kantor, tapi dia tidak tahu di mana. Sepertinya Lily berusaha mengukur emosi Mark, dan itu berhasil. Mark mengatakan pada Lily untuk berbicara dengannya secara pribadi di lantai atas, tapi Lily menolak dan berdalih ingin menemani Amanda. Mark lalu menyuruh Amanda pulang karena sudah larut. Amanda membantu Lily berbohong dengan mengatakan bahwa ibunya tidak bisa menjemput karena sedang menjalani kemoterapi di rumah sakit. Mendengar itu, Mark menyerah dan pergi. Mereka pun melanjutkan menonton dengan nyaman. Tak lama kemudian, suara mesin latihan otot kuda milik Mark terdengar di seluruh rumah, mengganggu film mereka. Sepertinya Mark sengaja mengganggu mereka. Mereka memutuskan untuk pindah ke dapur. Di sana, Amanda tiba-tiba bertanya, pernahkah kamu berpikir untuk membunuh Mark? Lily terdiam sejenak sebelum menjawab,
Jika aku melakukannya, aku pasti akan masuk penjara. Amanda pun menimpali, kalau begitu, bunuh dia tanpa ketahuan. Lily mulai ketakutan dan meminta Amanda pulang karena dia tidak membenci Mark sampai ingin membunuhnya. Setelah hari itu, Lily tidak menghubungi Amanda selama beberapa hari, hal yang wajar bagi siapapun. Suatu malam, Lily akan pergi ke pesta teman, tapi dia tidak bisa menemukan kunci mobilnya. Dia berteriak memanggil ibunya ke seluruh rumah. Mark kesal karena Lily berisik dan menegurnya. Dia lalu memberitahu bahwa ibu Lily ada di ruang bawah tanah. Saat Lily menemuinya, ibunya sedang berbaring di alat tanning dan ingin mengubah warna kulitnya agar Mark senang. Lily menganggapnya menyedihkan. Dia segera mengambil kunci mobil dan pergi. Di pesta, teman-teman sosialitanya membicarakan Amanda. Ada desas-desus bahwa Amanda membunuh kudanya sendiri. Seseorang bahkan mengambil foto untuk disimpan. Tiba-tiba, ada suara orang bertengkar di belakang rumah. Itu adalah Tim, seorang mantan narapidana yang baru keluar beberapa hari. Dia mencoba menjual narkoba kepada para remaja di pesta itu, tapi tidak ada yang tertarik. Mereka semua mengusirnya. Setelah pesta selesai, Lily berjalan ke garasi dan bertemu Tim yang sedang berdiri di dekat sana. Dia mencoba menjual rokok isi ganja, tapi Lily mengabaikannya dan pulang. Rencana pembunuhan. Saat makan siang keesokan harinya, Lily harus menanggung tekanan dari Mark yang mengawasinya setiap saat. Karena frustrasi yang sudah lama terpendam, Lily memutuskan untuk mengunjungi rumah Amanda. Dia disambut oleh ibu Amanda yang sangat senang karena putrinya kedatangan teman. Ibu Amanda mengajaknya melihat Amanda yang sedang berdiri di tengah terik matahari, menatap ke dalam hutan tanpa bergerak selama berjam-jam. Akhirnya, Amanda masuk dan duduk menonton film bersama Lily. Setelah itu, mereka berenang di kolam renang dan adu tahan napas di bawah air. Saat Lily naik ke permukaan, Amanda merasa ada yang aneh karena Lily bisa menahan napas terlalu lama. Ternyata Lily sengaja ingin tenggelam. Untungnya, Amanda berhasil menolongnya. Hal ini membuat Lily akhirnya mengungkapkan isi hatinya. Dia berkata, "Aku ingin membunuh Mark, aku tidak tahan melihatnya setiap hari." Amanda menjawab, "Kalau begitu lakukan saja, tapi harus ada rencana yang matang." Keesokan harinya, Lily membawa formulir pendaftaran universitas agar ibunya menandatanganinya. Ibunya tidak setuju dengan universitas di kota itu dan menyarankan universitas di kota lain, tapi Lily tetap menolak karena tidak ingin pindah ke asrama. Mereka berdebat sampai Mark masuk dan mengatakan bahwa Lily harus pindah karena dia sudah membayar uang sekolah. Lily langsung menyadari bahwa ini adalah rencana Mark untuk menyingkirkannya dari rumah agar dia bisa berdua saja dengan ibunya. Ibunya, yang tahu tentang ini, tidak berani bicara karena dia lebih peduli pada Mark daripada putrinya sendiri. Karena marah, Lily turun ke garasi dan mengendurkan baut sepeda Mark yang sudah hampir lepas. Dia menunggu dengan sabar. Keesokan harinya, Mark mengalami kecelakaan dan sedikit terluka, tapi itu sudah cukup membuat Lily senang karena bisa membalas dendam. Siang harinya, Amanda mampir ke rumah. Lily memutuskan untuk bertanya mengapa Amanda membunuh kudanya sendiri. Amanda menjelaskan bahwa kudanya sakit parah dan hampir tidak bisa berjalan. Dia menemukan tutorial di internet tentang obat yang tidak standar, yang menyebabkan kudanya kejang hebat dan kesakitan. Amanda memutuskan untuk menggunakan pisau untuk melakukan apa yang disebut euthanasia, yaitu kematian cepat agar kudanya tidak terlalu menderita. Lily tertarik dengan cara ini dan meminta Amanda bekerja sama membunuh ayah tirinya. Amanda menolak dan pergi. Dia mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu, dia akan menjadi tersangka karena sudah punya catatan kekerasan terhadap hewan. Lily bertanya, "Lalu kita harus bagaimana?" Amanda menjawab, "Kita cari orang lain untuk melakukannya, sementara kita membuat alibi yang kuat agar polisi tidak bisa menangkap kita." Akhir yang mengerikan, mereka pergi menemui Tim, pengedar narkoba yang mereka temui di pesta, dan berpura-pura membeli barang darinya.
Lalu, mereka menawarkan pekerjaan membunuh Mark seharga $1 juta atau sekitar 3 miliar rupiah. Tim ingin melihat lokasi terlebih dahulu. Lily membawanya ke rumahnya dan menjelaskan rencananya. Tim harus memecahkan kaca, bersembunyi di ruang tamu, dan membunuh Mark saat dia datang memeriksa. Tim mengeluarkan pistol dan mengarahkannya ke Amanda sambil bertanya, "Ini yang harus kulakukan, kan?" Amanda tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia tidak merasakan sedikit pun rasa takut. Tim lalu memberikan pistol itu kepada Lily untuk dipegang. Sepertinya Tim menyukai Lily. Setelah itu, Amanda mengajak Tim berbicara tentang rencana selanjutnya. Tim mulai ragu karena dia baru saja keluar dari penjara. Amanda mengeluarkan rekaman suara yang dia buat saat membeli narkoba dari Tim di dalam mobil dan mengancam akan menyerahkannya ke polisi jika Tim tidak mau. Tim berlari, membanting Amanda ke lantai, dan berhasil merebut ponselnya. Tapi Lily menodongkan pistol ke kepala Tim. Tim tahu bahwa Lily tidak akan berani menembak, dan dia mencoba membujuknya untuk menurunkan pistol. Amanda mengambil kesempatan itu, memukul Tim dengan lampu hingga pingsan, lalu berkata pada Lily, "Kenapa tidak kamu tembak? Jika kita ragu, kita akan kalah." Beberapa saat kemudian, Tim siuman di bak mandi. Mereka memberinya tawaran baru, dalam 3 hari, pada hari Sabtu, dia harus masuk dan membunuh Mark. Mereka akan menyiapkan pistol di pemanggang barbeque di halaman belakang. Tim bertanya mengapa harus hari Sabtu, apakah dia tidak bisa istirahat dulu untuk menyembuhkan lukanya. Lily menjawab, "Tidak, harus hari Sabtu. Aku akan pergi jalan-jalan dengan ibuku, dan Amanda akan pergi ke program terapi mental. Itu akan menjadi bukti kuat yang bisa menyelamatkan kita. Jika kamu memberitahu siapapun, kami akan mengirimkan rekaman suara itu ke polisi." Setelah membiarkan Tim pergi, Lily membersihkan noda darah di ruang tamu dan bertanya pada Amanda apakah Tim akan mengikuti rencana mereka. Amanda yakin Tim akan melakukannya karena dia tidak ingin kembali ke penjara. Pada hari Sabtu pagi, Lily pergi jalan-jalan dengan ibunya, menunggu waktu dengan santai. Malam itu, Tim masuk ke halaman belakang, membuka pemanggang, dan mengambil pistol. Tapi suara langkah kakinya membuat Mark terbangun dan pergi ke jendela untuk melihat. Adegan itu terputus. Kebohongan terungkap. Keesokan harinya, saat Lily sedang menunggu ibunya membayar sesuatu, Mark muncul dan mengejutkan ibunya. Orang yang paling terkejut adalah Lily, yang menyadari bahwa Mark masih hidup. Dia pulang ke rumah dan memeriksa semuanya. Dia menemukan bahwa Tim memang datang ke rumahnya malam sebelumnya, tapi dia hanya mengambil pistol dan pergi. Lily sangat khawatir. Mungkin saja Mark akan melapor ke polisi atau Tim akan kembali untuk membunuh mereka berdua. Amanda berkata bahwa Tim hanyalah seorang pengecut dan tidak akan berani melakukan apapun. Lily pun memutuskan untuk membunuh Mark sendiri agar masalah ini selesai. Momen penting itu pun tiba saat Mark baru saja tiba di rumah dengan mobil. Lily memberikan pisau kepada Amanda dan dia sendiri berdiri di dapur sambil merokok. Menunggu Mark datang dan memarahinya. Ini memberi kesempatan bagi Amanda untuk membunuhnya. Semuanya berjalan sesuai rencana. Mark masuk, mengambil rokok, dan langsung memarahi Lily. Dia menyuruh Lily membuang rokoknya dan berjanji tidak akan memberitahu ibunya. Lily mencoba mengulur waktu dengan menyuruh Mark meninggalkan ibunya. Mark menjawab bahwa itu adalah urusan orang dewasa. Semua orang berhak menjalani hidup mereka dan tidak perlu mengikuti Lily. Dia menyuruh Lily merokok jika memang dia sangat ingin, dan dia tidak akan peduli lagi. Dia berkata Lily akan tahu sendiri betapa buruknya hidup tanpa perlindungan. Satu-satunya alasan dia menyuruh Lily pergi ke universitas di luar kota adalah karena dia sudah merencanakan masa depan Lily, bukan untuk mengusirnya. Setelah berkata begitu, Mark pergi. Amanda, yang bersembunyi, datang menemui Lily dan memarahinya, "Kenapa kamu tidak melakukannya?" Amanda menjawab bahwa Mark tidak seburuk itu, dan tidak ada yang salah dengan perkataannya. Lily lalu bertanya,
3 tahun lalu, saat ayah kandungmu meninggal, kamu memelukku dan menangis. Apakah saat itu kamu benar-benar sedih? Amanda menjawab bahwa dia tidak sedih sama sekali. Dia hanya memeras air mata untuk bisa bergaul. Setelah hari itu, hubungan Mark dan Lily menjadi sangat tegang. Mereka tidak berbicara sama sekali. Lily terus memikirkan rencana untuk membunuh Mark. Suatu malam, dia mengajak Amanda menonton film di rumah seperti biasa. Mereka berbicara tentang banyak hal. Saat Amanda akan meminum jus jeruk, Lily berkata, "Jangan minum itu. Aku sudah mencampur obat bloodrot ke dalamnya. Itu akan membuatmu pingsan dan kehilangan ingatan sementara." Amanda bertanya, "Kenapa kamu melakukan ini?" Lily menjawab bahwa dia sebenarnya berencana membunuh Mark malam itu karena orang tuanya tidak ada di rumah, dan dia akan menyalahkan Amanda. Amanda lalu meneguk jus jeruk itu sampai habis dan menyuruh Lily melakukannya karena hidupnya yang tanpa perasaan ini tidak punya tujuan. Lily terdiam sejenak, lalu bangkit, mengambil pisau, dan naik ke atas. Setelah beberapa saat, dia kembali ke bawah dengan tubuh penuh darah. Lily segera mengatur tempat kejadian untuk menyalahkan Amanda. Adegan itu terpotong. Epilog dan kesimpulan. Beberapa bulan kemudian, Lily mengendarai mobil dan berhenti di sebuah hotel kecil. Dia bertemu tim yang bekerja sebagai petugas valet. Dia berpura-pura berkata, "Kamu beruntung tidak membunuh ayah tiriku hari itu. Dan sekarang kamu terlihat jauh lebih baik." Tim menjawab, "Aku turut berduka atas apa yang dilakukan Amanda pada ayah tirimu, dan bertanya bagaimana kabar Amanda." Lily menjawab bahwa dia menerima surat seminggu yang lalu, tapi dia sudah membuangnya tanpa membacanya karena dia membenci apa yang telah Amanda lakukan. Namun, sebenarnya Lily membaca setiap kata dalam surat itu dengan perasaan bersalah. Amanda, yang masih belum genap 18 tahun, dikirim ke rumah sakit jiwa karena kelainan emosinya. Para dokter berusaha membantunya mengembalikan ingatannya yang hilang. Dia sebenarnya mengingat semuanya, tapi dia tidak mengucapkannya. Dia diberi obat yang membuatnya tidur sepanjang hari. Dia terkadang memimpikannya Lily, bahwa mereka duduk di ruang tamu, menonton film favorit mereka. Amanda, yang tidak punya perasaan, tidak marah pada Lily sama sekali. Dan tidak ada yang tahu berapa lama Amanda akan berada di sana. Itu mungkin satu-satunya hal yang membuat Amanda sadar bahwa tujuan hidupnya adalah untuk bebas. Film pun berakhir di sini. Kesimpulan, Lily kehilangan ayah kandungnya 3 tahun lalu. Sangat wajar bagi seorang gadis untuk menolak ayah tiri ketika ibunya menikah lagi. Mark mencoba menjadi baik padanya dengan segala cara, tapi dia tidak menunjukkannya dengan kata-kata. Dia memperingatkannya soal rokok dan berusaha membiayainya agar